Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kamaria, NIM 2006 311 00047 dari kelas 4B, Luring 1. Nah, di sini saya akan melakukan penugasan dari Bapak Afif selaku dosen pengampu teknik animasi. Masuk saja. Di sini membahas tentang prinsip dasar komunikasi dan animasi. Sebelum ke tugas, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari komunikasi. Komunikasi berasal dari kata komunis, common yang berarti sama. Bila kita berkomunikasi, maka kita berusaha untuk mencapai komunes atau kesamaan makna. Kesamaan makna dicapai melalui aktivitas berbagai gagasan atau sikap. Komunikasi merupakan proses pertukaran gagasan melalui penggunaan lambang-lambang untuk mencapai kesamaan makna. Kita lanjut pada elemen komunikasi. Itu ada beberapa elemen komunikasi, diantaranya ada komunikator, yaitu penyampaian pesan baik berupa individu, kelompok maupun organisasi. Selanjutnya ada pesan dan stimulus. Nah, ini adalah ide atau gagasan yang disampaikan kepada komunikan. Nah, selanjutnya ada saluran atau media, merupakan sarana yang digunakan untuk komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan. Secara umum ada 3 macam media komunikasi, yaitu media umum, media massa, dan media khusus. Media umum merupakan media yang dapat digunakan oleh semua orang. Media massa digunakan untuk komunikasi massa. Untuk yang terakhir itu media khusus, merupakan media yang hanya digunakan secara terbatas. Yang keempat ada komunikan atau penerima pesan. Yang kelima hambatan atau gangguan. Nah, ini merupakan faktor-faktor penyebab terhambatnya proses komunikasi. Yang keenam ada umpan balik atau feedback, merupakan reaksi atau respon yang diberikan komunikan untuk menanggapi pesan yang diterimanya. Nah, ini biasanya ada feedback positif atau feedback negatif. Dan yang ketujuh ada efek. Efek ini merupakan hasil akhir dari proses komunikasi. Kemudian ada situasi, menyangkut situasi, keadaan, atau proses komunikasi yang sedang berlangsung. Kesembilan ada filter. Filter merupakan kerangka berpikir yang digunakan komunikan ketika menerima pesan. Selanjutnya ada pengatur. Nah, dalam pengatur ini, pihak luar secara tidak langsung mempengaruhi proses komunikasi. Nah, poin ketiga yaitu pengetahuan dasar komunikasi visual atau prinsip dasar animasi. Nah, yang pertama itu ada berbagai macam teori yang ada di animasi. Ada 12 prinsip yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah animasi yang hidup. Nah, yang diantaranya ada solid drawing. Solid drawing ini merupakan contoh animasi klasik yang lebih dominan pada komposisi, berat keseimbangan, dan pencahayaan. Nah, biasanya pada solid drawing ini yang dihasilkan adalah sketsa manual. Nah, ini adalah contoh dari solid drawing. Nah, bisa dilihat ini adalah sketsanya untuk menghasilkan sebuah animasi. Selanjutnya ada timing dan spacing. Nah, timing ini adalah menentukan waktu di mana atau kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Sementara spacing adalah menentukan percepatan atau perlambatan dari berbagai jenis gerak. Nah, ini adalah contoh dari timing. Nah, sudah kelihatan ya mana yang timing, mana yang spacing. Nah, untuk selanjutnya itu ada squeeze dan stretch. Squeeze dan stretch adalah upaya penambahan efek lentur pada objek atau figur, seolah-olah memuai atau menyusut. Nah, ini adalah berikut adalah contoh dari squeeze dan stretch. Nah, ini normal, bentuk normalnya, dan ini squeeze atau menyusut, dan ini stretch-nya. Kemudian ada anticipation. Nah, ini sebagai persiapan atau awalan gerak atau ancang-ancang.
Misalnya ada seseorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Nah, di sini saya menggunakan menggunakan contoh gambar ini. Nah, ini menggunakan anticipation dan ini tidak menggunakan anticipation. Kemudian ada slow in and slow out. Nah, ini seperti pergerakan memiliki percepatan atau perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Kalau slow out ini terjadi dari cepat ke lambat. Nah, ini adalah contoh. Nah, contoh ini slow in dan ini slow out, bisa dilihat perbedaannya. Kemudian yang keenam itu ada ARCS atau pergerakan tubuh pada manusia atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola yang disebut ARCS. Nah, ini yang bergerak secara smooth atau lebih realistik. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah contohnya, lebih smooth dan lebih terlihat realistiknya. Kemudian ada secondary action. Nah, ini gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama. Nah, ini akan tampak lebih realistik, menjadi pusat perhatian. Kita lihat secondary, ini akan menjadi pusat perhatian. Nah, ini adalah contoh dari secondary action. Kemudian ada follow, shock, and overlapping action. Nah, ini tentang bagian tubuh yang tetap bergerak meskipun telah berhenti. Nah, langsung saja ya. Untuk overlappingnya itu gerakan saling silang. Nah, ini serangkaian gerakan yang saling mendahului. Nah, ini adalah, nah, bisa dilihat ya. Nah, ini adalah contoh dari follow drop. Kemudian ada strike, ahead, action, and pose to pose. Nah, ini membuat animasi secara animator menggambar satu persatu dari awal sampai selesai. Nah, untuk pose to pose ini pembuatan animasi menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Kita lihat strike. Nah, kita bisa lihat ini adalah contoh dari strike, ahead, action, and pose to pose. Kemudian ada staging. Nah, staging ini animasi dibuat mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai sebagian untuk keseluruhan scenes. Nah, di sini scene ya. Nah, ini bisa dilihat untuk prinsip animasi staging. Nah, dan yang selanjutnya itu prinsip yang ke-11, yaitu ada appeal, yaitu gaya visual dalam animasi yang telah menelup banyak gaya yang sangat beragam. Nah, ini adalah appeal ya, contoh dari, nah, ini adalah contoh dari appeal. Dan yang terakhir itu ada exaggeration, yaitu untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Nah, ini dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu saja. Kita lihat. Nah, ini adalah gambar atau contoh dari prinsip yang ke-12, yaitu exaggeration. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.